Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang pada balok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan jarak titik E ke bidang B, C, G, F. Perhatikan gambar balok berikut ini. Dari titik E ke bidang B, C, G, F. Nah, untuk jarak terdekatnya dari titik E ke bidang B, C, G, F, yang perlu kita ingat, dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Sekali lagi, dari sebuah titik ke bidang dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Kalau kita lihat di sini, garis yang tegak lurus dengan bidang B, C, G, F dari titik E ini yaitu garis EF. Nah, itu artinya perhatikan jarak terdekat dari titik E ke bidang B, C, G, F sama dengan panjang dari EF. Dan panjang dari EF ini merupakan panjang balok, yaitu panjangnya 10 cm. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaian dari soal yang pertama. Lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan jarak titik E ke bidang A, B, C, D. Perhatikan gambar balok berikut ini. Dari titik E, jarak terdekatnya ke bidang A, B, C, D. Itu sama halnya dengan kita menghitung panjang dari EA atau AE. Ingat sekali lagi, jarak terdekat sebuah titik ke sebuah bidang dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Dan garis yang tegak lurus dari titik E ke bidang A, B, C, D yaitu garis EA. Di mana panjang dari EA ini merupakan tinggi balok, yaitu panjangnya 4 cm. Itu artinya jarak terdekat dari titik E ke bidang ABCD sama dengan panjang dari EA, yaitu 4 cm. Ini dia jawaban untuk soal yang kedua. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Perhatikan gambar balok berikut ini. Dari titik E ke bidang BDHF. Nah, ingat sekali lagi perlu diingat, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Nah, bagaimana cara menarik garis yang tegak lurus dari titik E ini ke bidang BDHF? Perhatikan. Tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik E ini, dia tegak lurus dengan garis HF. Dan nantinya dia akan tegak lurus di bagian sini. Oke? Nah, kita misalkan titik potongnya di sini misalnya titik P. Maka, jarak terdekat dari titik E ke bidang BDHF sama dengan kita mencari panjang dari EP saja. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mencari panjang EP ini? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan. Langkah awal, kita ambil segitiga dari EFH. EFH. Dan jangan lupa garis yang tegak lurus tadi, EP. Oke? Nah, selanjutnya kita buat lagi satu buah gambar segitiga, masih dengan segitiga yang ini, EFH. Namun segitiganya kita putar sedemikian rupa sehingga EP ini sekarang berubah menjadi tinggi dari segitiga. Sekali lagi, masih segitiga yang ini, namun kita putar sedemikian rupa sehingga EP-nya ini sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Langkah selanjutnya, tinggal kita melengkapi panjang dari sisi segitiga ini yang belum diketahui. Oke, panjang dari EH itu sama dengan lebar balok yaitu 6 cm. Lalu panjang EF. EF yaitu panjang balok, panjangnya 10 cm. Sekarang tinggal kita cari panjang HF. Perhatikan caranya. Ingat, cara untuk menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku. Oke, yaitu rumus yang digunakan adalah teorema Pythagoras. HF sama dengan akar dari
EH kuadrat ditambah dengan EF kuadrat sama dengan akar dari EH panjangnya 6, jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah EF panjangnya 10, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 6 kuadrat hasilnya 36, lalu ditambah 10 kuadrat hasilnya 100. Sama dengan akar dari 36 ditambah 100 hasilnya 136. Sama dengan akar 136 ini masih bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan. Caranya perhatikan. 136 nilainya akan sama dengan 4 dikali dengan 34. Di mana kalau 4 kali 34 hasilnya 136. Sama dengan akar 4 hasilnya 2, baru setelah itu dikalikan dengan akar 34. Ini dia panjang HF, yaitu 2 akar 34. Begitu juga dengan sisi yang gambar segitiga sebelah sini. Panjangnya sama. Oke, perhatikan. FH atau HF sama dengan di sebelah sini, yaitu 2 akar 34. Nah, setelah kita melengkapi panjang sisi segitiga di sini, langkah selanjutnya kita gunakan rumus kesamaan luas segitiga. Perhatikan, luas segitiga yang sini tentunya akan pasti sama dengan luas segitiga yang bagian sini. Kenapa? Karena segitiganya tadi kan sama. Ya kan? Cuma bentuknya saja yang berbeda, ukurannya sama. Maka di sini boleh kita tulis luas segitiga 1 akan sama dengan luas segitiga 2. Apa rumus luas segitiga? Perhatikan untuk segitiga yang pertama terlebih dahulu. Setengah, oke, dikali dengan alas, alasnya di sini yaitu EF. Lalu dikalikan dengan tinggi segitiga yaitu EH. Atau HE juga boleh. Sama dengan luas segitiga 2. Rumusnya yaitu setengah dikali alas, alasnya di sini yaitu FH atau HF juga boleh. Lalu dikalikan dengan tinggi segitiga yaitu EP. Ini yang akan kita cari yaitu EP. Lanjut. Setengahnya sama-sama kita coret. EP nilai EF maksud kami EF panjangnya 10. Lalu HE panjangnya 6. Sama dengan FH panjangnya 2 akar 34. Setelah itu dikalikan dengan EP. Lanjut. Biar mudah kita sederhanakan terlebih dahulu. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 6 hasilnya 30. Sama dengan akar 34 dikali EP. Maka panjang EP akan sama dengan 30 dibagi dengan akar 34. Nah, ini perlu diingat. Di dalam matematika penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Caranya, tinggal kita kalikan dengan bentuk akar penyebutnya ini. Akar 34 per akar 34. Sama dengan 30 dikali akar 34 hasilnya 30 dikali akar 34 per akar 34 dikali dengan akar 34 hasilnya 34 saja. Sama dengan 30 per 34 ini masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. Ya kan? 30 bagi 2 hasilnya 15. Lalu 34 dibagi 2 hasilnya 17. Jangan lupa dikalikan dengan akar 34 dengan satuannya jangan lupa yaitu cm. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3, yaitu jarak dari titik E ke bidang BDHF sama dengan panjang dari EP, yaitu panjangnya adalah 15 per 17 akar 34 cm. Oke, ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Tentukan jarak titik E ke diagonal sisi AF. Perhatikan, titik E ke diagonal sisi AF. Nah, kalau soal nomor 4 ini tentang jarak titik ke garis pada balok. Caranya sangat mudah sekali. Ingat, dimana kalau untuk jarak titik ke garis tinggal kita buatkan saja gambar segitiganya, yaitu segitiga EAF. Ini dia gambar segitiganya. EAF. Nah, jarak terdekat dari titik E
ke garis AF ini, ingat tinggal kita tarik sebuah garis dari titik E ini, dia akan tegak lurus dengan garis AF. Yaitu kita tarik garisnya dari E ke bagian sini. Dan dia akan tegak lurus di sini. Ingat, garisnya sini harus tegak lurus. Kita misalkan saja titik fotonya di sini misalnya titik R. Nah, itu artinya jarak terdekat titik E ke diagonal sisi AF sama dengan panjang dari ER. Lanjut lagi. Langkah selanjutnya, kita buatkan lagi satu buah gambar segitiga, masih dengan segitiga yang ini. Oke. Namun kita putar sedemikian rupa sehingga ER-nya sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Ingat, masih segitiga AEF. Namun kita putar sedemikian rupa sehingga ER-nya di sini sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Lanjut, kita lengkapi panjang sisi maksud kami yang belum diketahui. AE ini merupakan tinggi balok yaitu 4 cm, lalu EF merupakan panjang balok 10 cm, maka AF yang akan kita cari lagi. Perhatikan, gunakan rumus teorema Pythagoras. AF sama dengan akar dari, perhatikan, AF yaitu AE kuadrat ditambah dengan EF kuadrat. Sama dengan akar dari AE. AE panjangnya 4, jangan lupa dikuadratkan lalu ditambah. EF panjangnya 10, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16 lalu ditambah 10 kuadrat hasilnya 100. Sama dengan akar dari 16 ditambah 100 hasilnya 116. Dan akar 116 ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan. Caranya, perhatikan. Akar dari 116 sama nilainya dengan 4 dikali dengan 29. Ya kan? 4 kalau dikali 29 itu hasilnya adalah 116. Sama dengan akar 4 hasilnya 2 baru setelah itu dikalikan dengan akar 29. Ini dia panjang AF-nya yaitu 2 akar 29. Perhatikan AF sekali lagi panjangnya 2 akar 29. Nah, setelah kita melengkapi panjang dari sisi-sisi segitiga ini, barulah kita bisa menghitung panjang dari ER ini, yaitu dengan menggunakan kesamaan luas segitiga. Ingat, luas segitiga yang sini pasti akan sama dengan luas segitiga yang sini. Kenapa? Karena segitiganya sama, yaitu sama-sama AEF. Ini juga AEF. Yang membedakan cuma bentuknya saja, ukurannya sama. Oke, perhatikan. Luas segitiga 1 akan sama dengan luas segitiga 2. Perhatikan luas segitiga 1 terlebih dahulu. Apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah dikali alas. Alasnya sini yaitu EF. Lalu dikalikan dengan tingginya EA. Sama dengan, perhatikan lagi segitiga yang nomor 2 ini. Setengah dikali alasnya AF. Lalu tinggi segitiga di sini yaitu ER. Ini yang akan kita cari. Lanjut, setengahnya sama-sama kita coret. EF, perhatikan EF panjangnya 10. Dikali EA panjangnya 4. Sama dengan AF. AF panjangnya 2 akar 29. Dikalikan dengan ER-nya tetap, karena ini akan kita cari. Lanjut, biar mudah. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Sama dengan akar 29 dikali ER. Maka ER saja akan sama dengan 20 dibagi dengan akar 29. Sama dengan. Ingat, di dalam matematika penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Caranya, tinggal kita kalikan saja dengan bentuk akar penyebutnya ini. Dikali dengan akar 29 per akar 29. Sama dengan 20 dikali akar 29 hasilnya 20 akar 29. Per akar 29 dikali akar 29 hasilnya 29. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 4. Di mana jarak titik E
ke panjang AF maksud kami itu sama dengan panjang ER. Dan panjang ER sama dengan 20/29 akar 29 dengan satuannya cm. Ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5, tentukan jarak titik E ke diagonal ruang AG. Dari titik E ke diagonal ruang AG. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, kalau dari titik ke garis, langkah pertama kita buatkan segitiganya terlebih dahulu. Yaitu segitiga EAG. Ini dia gambar segitiganya. Oke, dari EAG. Gambarnya harus sesuai. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tarik sebuah garis dari titik E ini. Dari titik E ke garis AG sehingga dia akan tegak lurus. Ini dia garis tegak lurusnya. Dan dia akan siku-siku di bagian sini. Kita misalkan saja titik temunya di sini misalnya titik S. Itu artinya untuk jarak terdekat E ke AG sama hanya dengan kita menghitung panjang dari ES. Oke, panjang dari ES. Nah, bagaimana cara menghitung panjang ES? Perhatikan, langkah selanjutnya kita buatkan satu buah lagi gambar segitiga. Perhatikan, masih segitiga yang ini. Namun kita putar sedemikian rupa, sehingga ES-nya sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Ingat sekali lagi, masih segitiga yang ini, AEG. Namun kita putar sedemikian rupa, sehingga ES-nya berubah menjadi tinggi segitiga. Langkah selanjutnya, kita lengkapi panjang sisi yang belum diketahui. Untuk EA. EA di sini sama dengan tinggi balok yaitu 4 cm. Selanjutnya untuk EG. EG harus kita cari terlebih dahulu. Perhatikan, EG ini harus kita cari terlebih dahulu menggunakan teorema Pitagoras. Ambil salah satu gambar segitiga. Boleh segitiga AEHG. Atau boleh juga segitiga EFG, itu juga boleh. Perhatikan caranya. EG akan sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah dengan HG kuadrat. Sama dengan akar dari EH panjangnya 6, jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah HG panjangnya 10, jangan lupa dikuadratkan. Lanjut sama dengan akar dari 6 kuadrat hasilnya 36, lalu ditambah 10 kuadrat hasilnya 100. Lanjut sama dengan akar dari 36 ditambah 100 hasilnya 136. Dan bentuk sederhana dari akar 136 ini nilainya akan sama dengan 2 dikali dengan akar 34 dengan satuannya cm. Ini panjang dari EG. Panjangnya berapa tadi? Yaitu 2 akar 34. Selanjutnya kita cari lagi panjang AG. AG. Masih menggunakan teorema Pitagoras. Perhatikan caranya. AG sama dengan AE. Oke. AE kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. Sama dengan akar dari AE, panjangnya sudah kita cari tadi, yaitu 4. Jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah EG kuadrat. EG panjangnya yaitu 2 akar 34, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16, lalu ditambah 2 akar 34 dikuadratkan. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 136. Bagaimana cara mendapat 136? Perhatikan, 2 kuadrat hasilnya 4. Akar 34 kuadrat hasilnya 34. Nah, 4 dikali 34 hasilnya 136. Lanjut, sama dengan akar dari 16 ditambah 136, kita peroleh hasilnya akar 152. Dan bentuk sederhana dari akar 152 yaitu 2 akar 38. Maka panjang AG di sini yaitu 2 akar 38.
Begitu juga dengan sisi yang bagian sini. Dia akan sama dengan panjang yang sini. Perhatikan AG, yaitu panjangnya 2 akar 38. Nah, setelah kita melengkapi panjang semua sisi segitiga ini, barulah kita bisa menghitung panjang ES ini. Yaitu menggunakan rumus kesamaan luas segitiga. Oke, perhatikan. Luas segitiga yang sini akan pasti sama dengan luas segitiga yang sini. Oke, perhatikan. Luas segitiga 1 akan sama dengan luas segitiga 2. Apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah dikali alas. Perhatikan alas segitiga di sini yaitu EG. Atau boleh juga EA juga boleh. Dikali dengan tinggi segitiga yaitu EA. Sama dengan setengah, perhatikan lagi segitiga nomor 2. Alasnya di sini yaitu AG. Dikali dengan tinggi segitiga di sini, yaitu ES yang akan kita cari. Lanjut, setengahnya sama-sama kita coret. Lalu perhatikan panjang EG. EG panjangnya 2 akar 34. Lalu EA, perhatikan EA panjangnya 4. Sama dengan AG panjangnya 2 akar 38. Lalu dikalikan dengan ES. Biar mudah, angka 2-nya di sini sama-sama kita coret. Yang tinggal apa? Yaitu yang di depan sini, yaitu 4 akar 34 sama dengan akar 38 dikali ES. Maka ES saja sama dengan 4 akar 34 dibagi dengan akar 38. Ingat, di dalam matematika, kalau penyebutnya bentuk akar, maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Perhatikan caranya, dikali akar 38 per akar 38. Sama dengan 4 akar 34 dikali akar 38, itu kita peroleh hasilnya 4 akar, nah akarnya berapa nih? Yaitu 1292 per di bawahnya. Akar 38 dikali akar 38 hasilnya 38. Sama dengan. Perhatikan. Bentuk sederhana dari akar 1292. Itu nilainya akan sama dengan 2. Oke, ingat ini bentuk dari akar 1292, yaitu 2 dikali dengan akar 323 per di bawahnya tetap, yaitu 38. Oke, karena tidak muat kita sambung di atasnya lagi. Oke, mohon maaf, ini kita sambung ke atas. 4 kali 2 hasilnya 8. Per di bawahnya 38. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 323. Terakhir, sama dengan angka 8 dengan 38, ini kan masih bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama kita bagi 2. Ya kan? 8 kalau dibagi 2 hasilnya 4. Per 38 kalau dibagi 2 hasilnya 19. Lalu angka dalam akarnya tetap 323 dengan satuannya cm, jangan lupa. Nah, maka perhatikan jarak terdekat dari titik E ke diagonal ruang AG itu sama dengan panjang AS. Dan panjang AS tadi sudah kita cari, kita peroleh hasilnya mana tadi? Ini dia, yaitu 4/19 akar 323 cm. Ini dia jawabannya. Oke, nah demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.